Korean mungkin K-pop gitu, atau hobinya mobil, apapun hobinya itu semua zaman sekarang tuh udah bisa diuangkan semua tuh kok. Nah, jadi aku sekarang mengencourage orang itu untuk ke arah bahagianya dulu gitu. Karena uangnya itu udah bisa dicari setelah kebahagiaan itu, setelah kita udah sesuai dengan passion kita. Uang itu bisa dicari gitu, gimana pun caranya gitu. Bro ya, anggap saya gitu. Jadi pasti banyak kontra dari saya. Tapi kita masuk dulu ke pertanyaan. Ini banyak yang bertanya. Ini Bro Febri, dia bertanya kepada Bro Rio. Pas banget nih bahas personal branding. Saya mau tanya dikit Bro Rio, gimana sih cara mulai bangun personal branding? Nah, oke, coba dari Bro Rio. Yang paling pertama dari personal branding itu menurut aku yang harus diperhatikan adalah kita harus tahu kita tuh orangnya seperti apa ya. Jangan sampai kita membuat personal branding yang berlawanan dengan sifat pribadi kita. Misalkan kita orangnya di depan layar gitu ya, di depan layar kita orangnya ceria apa segala macam, tapi ternyata di belakang layar tuh kita orangnya yang kayak lesu, ternyata nggak bersemangat dan lain sebagainya. Karena personal branding ini akan dicerminkan juga nantinya di kehidupan nyata, orang akan lihat di kehidupan nyata gitu loh. Jadi penting paling pertama itu personal branding itu sesuai dengan sifat atau karakter asli dari diri sendiri gitu. Tapi caranya gimana? Kalau menurut aku sih cukup gampang ya. Yang penting itu adalah membuat konten sih sebenarnya. Membangun personal branding itu sebenarnya tentang membuat konten aja gitu. Oke. Nah, anggaplah saya netizen ya bro ya. Iya. Aduh bro, tapi kalau nggak ada uang gimana saya happy bro? Nah, ini juga sering banget nih salah persepsi di masyarakat nih ya. Siap. Ya, coba. bahwa sering banget nih ada muncul pertanyaan-pertanyaan tentang bisa nggak sih sebenarnya uang itu membeli kebahagiaan gitu ya, membeli kebahagiaan. Nah, kalau ini dari persepsi aku sih memang pasti banyak banget yang mungkin beda pendapat gitu ya, karena banyak juga yang sering bilang ke aku ya, tapi lu kan enak bro, hidup lu serba cukup gitu ya, lu udah disediain orang tua apa segala macem gitu ya. Tapi menurut aku justru mindset kayak gini yang membuat orang itu nggak akan pernah bisa happy, karena happiness itu datangnya dari dalam diri kita sendiri. Menurut aku, kalau misalkan kita terus-terusan bilang lu kan enak, lu kan kayak gini, lu kan privilege, lu kan entitled apa segala macam, dengan membanding-bandingkan diri dengan orang lain itu nggak akan membuat kita happy kan. Tapi justru sifat-sifat kayak gini tuh yang buat orang susah untuk merasakan kebahagiaan dari dalam dirinya sendiri gitu. Kalau menurut aku uang itu sebenarnya cuman tools aja gitu loh, tools untuk bertukar. Banyak lah tools untuk bertukar value apa segala macam gitu. Cuman kalau menurut aku sendiri sih kebahagiaan itu nggak berkorelasi secara langsung sama uang. Nah, mungkin memang sampai tahap tertentu gitu ya kok. Jadi ada a certain point atau a certain level yang menurut aku kalau misalnya kita nggak sampai level ini, uang itu masih pengaruh sama kita happiness-nya. Nah, level ini sampai level mana sih? Menurut aku level ini di mana kebutuhan hidup kita, kebutuhan untuk kita bertahan hidup itu sudah terpenuhi. Jadi kalau misalkan kita udah punya shelter, kita udah punya tempat tinggal, kita bisa tidur setiap malam tanpa harus kena hujan, kena sinar matahari dan lain sebagainya. Kita udah bisa punya pakaian yang layak, kita bisa punya makanan yang layak. Menurut aku, ketika semua ini udah terpenuhi, kita sampai di poin itu dan selebihnya uang itu udah nggak ngefek lagi. Karena memang kita nggak bisa pungkiri ya, kalau misalkan orang susah makan, susah tidur, susah pakaian nggak layak, pasti hidupnya susah ya, nggak bisa senang gitu loh, ya kan? Memang sampai poin itu bener, uang itu ada pengaruhnya gitu kalau menurut aku. Tapi kalau udah lewat dari itu, menurut aku uang udah nggak ada pengaruhnya lagi. Nah, tapi orang seringkali itu miskonsepsi lah, salah paham gitu ya, salah paham. Yang dikira kebutuhan itu ternyata adalah kemauan gitu. Ternyata kita cuman butuh, yang penting ada ruangan tertutup, kita bisa tinggal gitu ya, namanya tempat tinggal. Tapi orang kira, oh gue butuh rumah 1M buat gue tinggal gitu. Dia kira itu rumah 1M itu sebuah kebutuhan, padahal rumah 1M itu adalah sebuah kemauan gitu. Karena kita nggak butuh sebenarnya rumah 1M untuk bertahan hidup gitu. Tadi aku bilang bahwa kebutuhan itu adalah barang-barang yang kita butuhkan untuk bertahan hidup gitu. Nah,
karena salah paham inilah, karena kita kira itu adalah kebutuhan dan kita kira bahwa kebutuhan itu nggak terpenuhi, terus kita lihat orang lain juga kan, itu banyak faktornya lah. Jadi kita lihat sana sini ya kan, oh grass is always greener on the other side ya kan, rumput selalu lebih hijau di rumput tetangga, selalu lebih hijau gitu ya kan. Kalau kita terus-terusan lihat orang membanding-bandingkan, nah itulah source of unhappiness gitu. Tapi kalau misalnya kita ngerasa cukup, kita ngerasa puas dengan apa yang kita punya, bukan berarti kita nggak boleh beli barang mewah atau apa ya kok ya, bukan berarti kita nggak boleh menikmati uang juga, boleh. Tapi kalau kita bergantung, happiness kita bergantung dengan barang-barang seperti itu, ya udah kita nggak akan pernah ada happy-nya, karena barang-barang itu nggak ada habisnya. Habis kita beli Toyota, kita mau yang atasnya lagi, Mercy habis itu maunya Lamborghini, habis Lamborghini nggak akan ada habisnya gitu loh. Teman-teman berasa nggak sih, kita itu sebagai seorang milenial, mindset kita itu sangat lembek loh, dan mentalitas kita, berasa nggak sih kita mudah banget terpengaruh sama orang-orang sekitar kita gitu loh. Beda kan dengan mungkin bokap nyokap kita ya, atau orang-orang di atas kita ya, gimana mental mereka itu kuat banget. Pernah nggak sih teman-teman mungkin ya 5 tahun lalu deh, 10 tahun lalu deh, denger yang dinamakan mental health itu kan tren sekarang, bener nggak sih teman-teman? Iya nggak? Kayak tiba-tiba ada muncul gitu ya, wah mental saya kena ya. Kadang lucu ya, ada orang bilang mental saya kena itu, lu maksudnya lu sakit jiwa gitu. Saya kena gitu ya kan. Jadi itu bahasa-bahasa millennials yang menurut saya itu out of nowhere muncul hanya karena kita ingin menutupi kekurangan kita. Nah, sebelum saya lanjut ya ke sana ya, saya balas dulu ada beberapa komentar ya. Ntar kok, mau tahu nggak kok kenapa bisa kayak gitu kok? Kenapa bisa millennials and Gen Z? Kenapa bisa seperti itu, bro? Karena ada pepatah nih ya, kok ini dari wah udah zaman kapan lah ya, udah tua. Ini pepatahnya dari Cina asalnya. Terus kalau ditranslate ke bahasa Inggris ya kok, itu jadinya, kalau bahasa Indonesia aku agak susah lah. Kalau bahasa Inggris itu jadinya tough times. Jadi tough times created tough people. Tough people created soft times. Soft times created soft people. Jadi kenapa bisa mindset kita kayak gini terbentuk? Karena kita lagi hidup di era dimana era ini tuh semuanya serba gampang, serba mudah. Sehingga era ini menciptakan orang-orang yang soft, orang-orang yang lembek. Tadi kau bilang ya, ketika orang-orang mulai jadi lembek, ketika pemimpin nanti, pemimpin di perusahaan, pemimpin di negara itu, orang-orang udah tergantikan sama orang-orang kita, orang-orang yang lembek, nanti akan tercipta namanya tough times. Waktu-waktu yang sulit, era yang sulit. Wow. Ketika ada era yang sulit itu, itulah yang nanti akan mendidik generasi selanjutnya untuk menjadi tough people lagi. Kita we don't have that much time gitu ya. Kenapa aku mulai dari usia yang sangat muda gitu, walaupun menurut aku banyak downside-nya gitu ya. Banyak orang-orang akan susah percaya, orang-orang akan look down karena kayak lu masih muda, lu belum pernah ngerasain apa-apa. Kalau orang tua tuh ngomongnya gue udah ngerasain semua garam di dunia ini gitu ya, dan lu belum gitu ya kan, seakan-akan kayak oh iya. Tapi menurut aku pertama, kebijaksanaan itu nggak dilihat dari umur gitu ya. Nggak dilihat dari umur. I agree. Itu for that point I agree. Terus emang menurut aku yang kedua itu faktor bahwa orang-orang itu sekarang suka menganggap remeh gitu, bahwa kayak oh kayaknya kita masih banyak waktu kok, kita masih muda, masih umur 22 gitu. Tapi to me it's about also finding balance sih kok, karena betul kayak kita selesai kuliah tiba-tiba ditampar gitu, kayak tiba-tiba udah harus masuk ke dunia nyata, udah harus kerja ya kan, dan lain sebagainya. Itu semua nggak kerasa. Tapi di satu sisi kita juga harus bisa balance. Salah satunya the key to be happy itu juga finding balance in everything gitu. Finding balance, kita boleh ngerasa oh kita harus develop nih, kita harus kita harus improve, kita harus bekerja, kita harus apa. Tapi di satu sisi kita jangan maksain diri kita juga untuk, misalkan contoh ya, kalau di internet tuh sekarang lagi terkenal umur 22 udah punya 1M gitu, umur 22 punya 5A, nah ya kan, kita harus find that balance bahwa kita harus improve, tapi kita nggak perlu kok umur 22 punya 1M tuh nggak perlu gitu. Yes. Jadi jangan menjadi satu itu ya, jangan menjadi satu apa namanya ya,
motivasi boleh, tapi jangan Betul. menjadi satu kayak apa namanya? Patokan ya. Bahwa saya di umur 25 saya harus punya 1M, enggak bro. Kita itu punya journey masing-masing, kita itu punya cara sukses masing-masing bro. Jangan menjadi itu sebuah patokan sehingga kita itu ya kembali lagi terlalu maksa. Akhirnya apa? Sorry itu saya nih melakukan segala hal untuk cari duit. Nah, salah satunya mungkin yes. bohongin orang seperti itu dan Tipu lain-lain. ya. It's okay, Iya. gitu. Sekarang semangat. Ketika keluar terkadang ya kita masuk ke seminar motivasi ya. Ketika keluar kan semangat banget nih. Besok aku akan ciptakan omset dan lain-lain. Menggebu-gebu ya. Setelah berbulan-bulan kan drop terus lemes gitu. Nah, teman-teman harus bisa temukan spark itu loh, bener loh. Coba, mungkin Bro Rio boleh sharing nih, ketika Bro down, apa yang Bro lakuin biasanya? Oke, kalau aku itu lebih percaya bahwa yang namanya motivasi itu sebenarnya itu nggak it's not real gitu, sesuatu yang nggak real menurut aku motivasi. Oke. Jadi kalau aku melakukan hal-hal itu berdasarkan disiplin. Jadi karena kalau motivasi bener kok Patrick tadi bilang bahwa motivasi itu akan datang dan pergi. Kita habis nonton video YouTube, wah ya kan semangat gitu. Bukannya nggak boleh sih, itu sebenarnya boleh ya kan. Boleh kita pakai, bisa kita pakai jadi senjata gitu. Tapi kita nggak boleh bertumpu sama motivasi kalau menurut aku. Karena motivasi itu kan sebenarnya pada dasarnya itu kan adrenalin ya. Kalau kita lihat dari sisi biologisnya gitu ya, kalau pelajaran IPA pas SMA gitu ya, itu adrenalin itu sifatnya sementara gitu. Makanya kenapa motivasi itu sifatnya sementara. Kalau misalkan kita udah mulai nggak termotivasi, kita jadi butuh lagi. Misalkan tadinya nonton YouTube termotivasi, jadi tiap kali kita nggak termotivasi, masa mesti nonton YouTube terus gitu kan? Nah, kalau aku melakukan hal-hal itu berdasarkan disiplin. Karena aku memang punya tujuan yang pengen dicapai, ya aku harus disiplin untuk melakukan hal-hal di bawahnya, prosesnya untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Mau lagi termotivasi, mau lagi nggak termotivasi, mau lagi feeling down, feeling unmotivated, atau tadi mental health gitu ya kok ya. Mentalnya kena ya? Iya, mentalnya lagi kena gitu. Aku tetap berusaha untuk ngelakuin, walaupun misalkan sesekali kita nggak maksimal, atau misalkan sesekali kita take a day off, ya itu memang nggak masalah, itu adalah bagian dari prosesnya gitu. Tidak semua orang kan pasti sedisiplin itu. Cara kita ngembangkan disiplin itu seperti apa? Oke, ngembangin disiplin ya. Menurut aku yang paling pertama kita harus tahu dulu what drives us. Jadi apa yang misalkan gitu ya, ada orang yang memang termotivasi oleh uang dan kekayaan gitu ya, boleh aja, nggak masalah kan, sehingga dia bekerja keras setiap hari untuk mencapai titik kekayaan yang dia tuju gitu. Ada yang mungkin orang-orang termotivasi sama perempuan gitu, ada laki-laki yang termotivasi sama perempuan karena pengen dapat perempuan kayak si A contohnya gitu ya, dia jadi kerja keras apa segala macem, gimana caranya si A bisa jadi suka sama gua gitu. Ada orang-orang yang termotivasi sama keluarganya, oh nggak mau lihat keluarganya susah, nggak mau lihat keluarganya sakit, oh keluarganya sakit dia nggak ada uang gitu ya kan. Jadi faktor motivasi, maksudnya tadi ya, seseorang itu what drives people itu berbeda-beda setiap orangnya. Nah itu mesti dicari dulu kok, apa what drives us gitu. Motivasi itu kayak self motivation gitu, kayak kita nggak perlu lihat video YouTube, kita nggak perlu baca buku, itu datangnya dari dalam diri kita sendiri, karena memang ini hal yang kita pengen gitu, kita cari gitu ya kan. Kedua ya dilatih, nggak ada cara lain. Disiplin itu cuma bisa dilatih doang, dilatih. Setiap kali kita udah ngerasa kayak unmotivated, kita ngerasa kayak aduh feeling down, kena mental gitu ya, kita inget lagi, oh gue belum sampai di titik dimana gue pengen sampai gitu, dan gue masih ada perjalanan ke sana yang harus gue tuju. Jadi mau nggak mau gue harus lakuin gitu. Banyak anak-anak kecil yang kalau banjir tuh, kalau main banjir tuh main di banjir ya, berenang-berenang, tapi happy kok. Ada juga orang-orang kaya ya, duitnya miliaran triliunan, tapi depresi, nggak happy kok. Ada kok. Oke, mungkin gini, itu saya bisa jawab bro, mungkin ya. Mungkin si bocil belum ditampar kehidupan. Gitu ya.
Iya. Belum ditampar loh ya, belum bayar cicilan lo ya. Betul. Kan? Belum lagi lo bayar ngekos lo ya kan. Betul. Mungkin orang kaya ya dia punya banyak cicilan mungkin loh. Coba deh, anggap gua netizen ya bro. Iya. Nah justru yang kalau aku lihat dari anak kecil itu adalah kepolosannya kok. Karena pas kita masih kecil tuh kita nggak gini loh. Kalau barang-barang mahal cicilan gitu ya kan, itu kan sebenarnya tadi aku bilang itu udah bukan kebutuhan ya, tapi kemauan gitu. Kenapa bisa muncul kemauan-kemauan ini? Sebenarnya karena manusia itu hidup di zaman sekarang ya berdasarkan status. Kenapa orang mati-matian kerja buat flexing di Instagram gitu ya kan, beli mobil apa segala macam? Karena zaman sekarang itu cara orang mendapatkan validasi adalah melewati status. Ya kan, akhirnya untuk mendapatkan status itu orang-orang berpikir ya kan harus punya ini, harus punya jam tangan mewah, harus punya mobil mewah gitu. Akhirnya itulah kemauan-kemauan itu kok yang akhirnya meracuni pikiran anak kecil yang masih polos ya kan. Sehingga akhirnya pas mereka kaya ya itu tadi harus nyicil segala macam, harus nyicil sampai stres. Berarti kan nggak kuat nyicil ya sebenarnya kok. Sampai stres gitu. Lagi, ketika kamu itu bisa bersyukur hal-hal kecil di kehidupan kalian, itu yang akan membuat kalian itu bahagia. Seperti itu. Oke. Nah, kalau aku juga ada tuh kok ya. Jadi menurut aku teorinya bahwa money is an amplifier. Oke. Jadi money itu cuman memperbesar apa ya? Kayak kalau misalkan kita pakai speaker gitu ya kok, amplifier dia ngebesarin gitu ya. Jadi kalau misalkan kita nggak punya uang nih kok, nggak punya uang, tapi kita bisa belajar bahagia tanpa uang. Ketika kita punya uang, maka kita akan merasa jauh lebih bahagia. Karena money amplifies. Tapi ketika kita nggak bisa belajar bahagia tanpa uang, ketika kita punya uang sebanyak-banyak apapun juga, kita akan merasa malah makin nggak bahagia, makin nggak bahagia, makin nggak bahagia. Makanya kalau misalkan orang yang bodoh ya, orang yang bodoh tiba-tiba menang ini ya, apa namanya judi gitu ya, lotre gitu ya, menang lotre gitu ya, dia nggak tiba-tiba jadi orang pinter kok. Dia cuma jadi orang bodoh yang punya banyak uang, dan nanti itu akan ke-amplify di tindakan-tindakan dia. Makanya kenapa orang menang lotre banyak kan bangkrut lagi, jatuh miskin lagi. Mungkin satu tips ya kok ya. Kalau menurut aku untuk konsisten itu tipsnya jangan terlalu berpaku sama hasil. Karena terlalu berpaku pada hasil. Ya, kalau misalkan kita lagi diproses ya membangun sesuatu, contohnya gitu. Tadi kan pertanyaannya tentang bisnis atau belajar gitu ya. Contoh deh belajar gitu. Kalau kita lagi belajar kan hasilnya nggak langsung kelihatan ya kok ya. Nggak langsung tiba-tiba jadi pinter gitu. Kalau kita berbisnis, kita proses membangun bisnisnya lama ya kan, susah, payah gitu. Nggak langsung tiba-tiba jadi kaya kan. Nah, kadang-kadang orang ini terlalu berpaku sama hasil nih. Oh hasilnya nih udah 1 tahun gue coba tapi hasilnya nggak keluar-keluar gitu ya. Contoh misalkan live hari ini lah kok. Kalau misalkan kita berpaku sama berapa yang nonton, dari tadi kita udah selesai live nggak sih? Kita maksudnya setiap hari live, tapi setiap hari misalkan 10 konsisten 10 terus gitu. Akhirnya kita nyerah gitu kan. Itu juga kunci konsistensi. Kalau misalkan kita berpaku sama hasil, akhirnya lama-lama jadi nggak konsisten. Lama-lama kita akan gampang nyerah gitu. Ketahuilah bahwa proses itu memang panjang, memang susah, nggak cepat gitu ya. Tapi makanya jangan dinilai dari hasilnya gitu. Tapi ada satu hal juga sih kok ya. Kalau untuk teman-teman yang masih kuliah atau masih SMA gitu ya, kalau menurut aku itu nggak perlu terlalu dipaksakan ya kok. Jadi track back juga ceritaku pas aku masih SMA gitu ya. Aku dari dulu itu memang udah seneng ya hal-hal yang berbau dengan bisnis gitu, entrepreneurship lah gitu. Jadi dari SD tuh udah suka jualan di kelas gitu. Jadi apapun yang bisa dijual tuh dijual ke teman-teman gitu. Nah terus SMA itu aku sempat nyoba untuk buat 2 bisnis, tapi dua-duanya gagal gitu ya. Tapi akhirnya sekarang aku sadar kok kenapa. Karena I didn't like school. I hated school. Karena aku nggak suka sekolah gitu ya, aku nggak suka belajar di sekolah,
akhirnya itu membuat aku sadar. Makanya tadi aku bilang kejar passion dulu. Kenapa? Karena ketika when we're doing something that we don't like, ketika kita melakukan suatu hal yang kita nggak suka, itu kita jadinya ke-drain kok. Kita ke-drain, kita jadi feel unmotivated. Jadi pada saat aku buka usaha waktu itu, ya mungkin bisa dibilang sebagai alasan gitu ya. Tapi memang bener, waktu itu aku ngerasa ke-drain ya kan, ngerasa kena mental gitu ya, kok yang kayak tadi kita bahas gitu. Ternyata sekarang setelah aku evaluasi, faktornya adalah ternyata dulu sekolah capek banget ya, padahal nggak ngapa-ngapain nih, nggak suka belajar, di kelas tuh diem doang bengong gitu, tapi pulang-pulang tuh rasanya capek banget karena ternyata nggak suka. Sedangkan sekarang yang kerjanya sampai malam gitu ya, misalkan kita sampai 10:30 nih masih nge-live, itu masih semangat karena aku suka ngelakuinnya gitu. Jadi mungkin yang masih kuliah, masih SMA, kalau memang masih ada kewajiban untuk belajar ya kan, ya tetaplah itu nomor satu gitu, nggak perlu dipaksakan lah, itu intinya sih sebenarnya menurut aku.